Halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Dimas Psikologi. Hari ini gue minta maaf untuk para subscriber. Banyak ke DM gue, ke Instagram. Bang, kenapa nggak pernah lagi upload ke video? Kenapa nggak pernah lagi? Biasanya saya suka itu tentang curhat. Misalnya ada masalah. Kenapa bisa orang panik itu terjadi emosi? Itu nanti kita bahas. Nanti di video berikutnya. Hari ini banyak orang bertanya apa itu Dimas Psikologi. Oh ya, aku minta maaf karena aku sibuk dengan kerja dan tidak bisa upload ke YouTube video saya. Jadi saya akan menjelasin apa itu psikologi pendidikan, teman-teman. Oke. Jadi kita akan memberitahu psikologi pendidikan di ruangan lingkungan tempat kita sendiri. Oke, pendidikan adalah untuk perilaku, memiliki pengetahuan yang lebih, memberikan pelajaran kepada anak-anak didiknya. Anak didiknya. Misalnya anak TK kan, misalnya anak TK cara membaca, cara membaca yang benar. Misalnya saya beli mobil, kalau anak TK kan misalnya kalau keluar yang ada yang kurang lancar, yang susah baca, kita harus mendidikan yang sabar, SSS, AAA, ya ayah, AAA, saya, MMO, mobil. Kita sebagai guru atau guru atau orang tua, kita harus sabar kepada anak kita, mengajar anak kita untuk biar dia tidak susah membaca dan dia tidak susah untuk menghafalkan yang kita baca tuh. Misalnya saya mau beli mobil, kita ajarin pelan-pelan sampai dia bisa. Itulah seorang pendidikan yang profesional dan pengalaman dan bersabar. Terus memberikan dampak secara pengetahuan. Tadi di awal kita tahu materi, memberikan menjadi tahu guru atau pengajar memiliki tentang materi pembelajaran dan pengetahuan lain masalah mungkin pada peserta didik. Ini buku saya selama saya kuliah saya catat lah gitu. Jadi nggak nengok internet. Kalau kalian mau nengok internet, nengoklah gitu. Tapi kan setiap internet kan beda-beda gitu. Terus biasanya memberikan motivasi itu misalnya anak kita malas baca, kita harus memberikan sama anak kita gini, jika kamu malas membaca, kamu akan nggak pandai itu. Hari akan berganti hari, tahun akan berganti tahun, pagi akan jadi malam jadi pagi. Kalau kamu tidak pernah belajar, tidak pernah membaca, kamu akan nggak bisa pandai. Itu motivasi itu buat anak kita kalau malas belajar. Terus kita mengajar itu seorang gaya menyampaikan materi gini. Nah, kamu apa yang susah gitu yang baca ini misalnya dia agak celat, kamu harus betul-betul sabar, teman-teman. Jadi aku jelasin aja dari buku pembawaan proses pembelajaran interaktif dari guru akan memberikan motivasi respon positif anak-anak didik. Prosesnya membelajar mengajarkan pembawaan memiliki secara pengajaran sebagai gaya penyampaian materi. Pengajar selama berada di kelas dan juga perilaku untuk mengubah suasana yang siswa yang selalu aktif akan meningkatkan kualitas penghasilan. Maksudnya yang meningkatkan kualitas dan asli itu pembelajaran kayak mana? Kita sebagai guru, ya mau jurusan PAUD, mau jurusan SPD, sarjana pendidikan dasar atau yang lain, kita harus mengkasih tahu murid kita tuh harus senang. Kalian belajar itu yang sambil ketawa, sambil bercanda, biar anak-anak kita tuh tidak kaku, tidak diam, tidak cuek gitu, teman-teman. Jadi
saya baca lagi ya di buku saya bentar. Perubahan perilaku karena pertumbuhan perkembangan. 2. Perilaku karena pembelajaran, faktor dari pentingnya pembelajaran. Proses internet memberikan guru pada peserta munculkan perubahan seperti keterampilan selama proses pembelajaran seperti membicara depan kelas, berkondisi. Di sini saya akan menceritakan kenapa dia harus bicara di depan kelas sambil baca, biar dia percaya diri. Oh, kalau saya ini bisa gitu. Kalau dia nggak kita ajarin membaca di depan kelas, tandanya dia masih ragu gitu. Jadi jadi intinya gini. Jadi intinya gini. Psikologi pendidikan itu adalah tentang perkembangan anak. Dia seperti kayak psikologi perkembangan. Bedanya perkembangan itu dari kecil, dari anak TK, dari anak bayi, lama dari bayi dan dulu nggak bisa jalan, itu namanya perkembangan. Kalau psikologi pendidikan itu bedanya dia tentang anak yang nggak bisa baca, yang bisa baca, yang dia malas baca, kita berikan motivasi, kita memberikan inovasi, kita bikin individu gitu. Kita berikan semangat, kita berikan itu, teman-teman. Jadi banyak guru-guru ini rata-rata yang tidak peduli sama anaknya, mau baca kek mau tidak gitu. Yang penting gajiku jalan. Yang penting aku sudah ngajarin sama orang itu. Kalau yang guru baik itu dari sekian muridnya itu yang nggak bisa baca, dia ngajarin pelan-pelan gitu. Kalau misalnya kalau anak tuh bandel, nggak mau baca, kita sebagai guru kita memberikan motivasi. Kena, kamu kalau kayak gini kamu nggak akan bisa sukses, nak, kamu nggak akan gini-gini. Tetap udah melawan, kita harus sabar. Kita sebagai guru, walaupun gaji kita kecil gitu. Jadi kita harus sabar, kita tidak boleh marah gitu. Jadi kita sabar. Kalau kita sabar, kita berikan motivasi, insya Allah dia akan kasih sama kita dan dia mau banyak belajar gitu. Jadi intinya untuk teman-teman semua, kalau mengajarin anak-anak itu harus sabar, apalagi mau ngambil guru SD atau PAUD itu guru TK ya, sebenarnya guru TK yang PAUD itu PAUD ya, bukan PAUD ya, PAUD gitu. Tuh, jadi psikologi pendidikan ini dia nih tentang pengaruh proses pembelajaran gitu. Sangat pengaruh. Misalnya Elsa, si Rika bisa baca lancar, kamu kok nggak bisa? Itu adalah pengaruh teman-temannya gitu. Pengaruh teman-temannya. Oh iya ya, si Rika kok bisa, aku nggak bisa itu kan? Dia akan bertanya samanya, Bu, dia kok bisa? Dia rajin belajar, kamu nggak belajar gitu. Tuh, terus ruangan kondisi. Kalau misalnya ada anak muridmu membaca, ada ribut, tolong sebagai guru kamu diamkan itu, biar dia bisa baca fokus dan tenang. Terus kualitas belajar, mengajar kita mengajar anak kita mengajar anak itu sebagai contohnya ini. Saya tengok nih, saya membacakan, misalnya saya membacakan satu buah naskah proposal yang di seminar itu dengan kata-kata yang lemah lembut. Jadi orang biasanya kan kalau baca itu kan satu buah naskah proposal seminar kan. Kalau kita sebagai guru, seorang psikologi pendidikan ya atau guru, kita pelan-pelan satu buah naskah proposal seminar tesis gitu. Terus dengan hormat hubungan pelanggaran proposal seminar tesis program studi gitu. Kalau kita pelan, pasti anak kita cara membaca kayak gitu, harus kayak gitu, tidak boleh kuat, tidak boleh gitu. Terus kita minta belajar, kita berikan dia semangat untuk dia bisa mau baca dan dia sukses gitu.
Bentar ya. Terus jika udah selesai pembelajaran, kalian itu berikan dia motivasi, nak sampai di rumah belajar nak ya, nak sampai di rumah belajar, jangan main game, jangan ngapain itu belajar, kalian motivasi. Jadi gitu. Jadi intinya nanti kita bahas di video berikutnya cara melihat gimana ya, cara melihat orang gimana, udah nanti kamu. Jadi besok kita akan bahas psikologi kesehatan. Jadi situ akan full. Jadi kalian tinggal subscribe aja, tinggal kalian share aja apa itu psikologi kesehatan. Nanti kalian tahu, oh psikologi kesehatan, misalnya kalian pukul ini, itu ada tentang kesehatan. Misalnya kalian pukul belakang, kena saraf aja, itu fatal. Bisa terjadi buta, bisa jadi lumpuh, bisa jadi itu. Jadi kalian tengok aja di mas psikologi. Nanti kalian komen di komen sebanyak-banyaknya, kalian komen, nanti akan ku balas satu persatu kalau ada waktu ya, pasti aku balas gitu. Jadi intinya kalian subscribe aja. Oke, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like dan lupa di share. Terima kasih.